يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المعبود، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على محجة البيضاء كتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الفاتحة الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كما الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين وبشير الدين وآل الخاتمة في مسجد المهاجرين ويرجى لمن وقف أموالهم في بنائه وتعبيره وإلى المؤلفات والكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأساتذة المحترمون، أيها الحضور الكرام, jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah menuntaskan kajian kita secara detail dan rinci tentang sholat. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang pakaian. Jadi kalau yang buku halaman cetakan saya 170. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi babul libas. Bab ini akan menjelaskan tentang pakaian. Di pakaian itu ya salah satu syarat sahnya sholat yaitu berpakaian minimal menutup aurat. Bahkan di dalam Al-Quran kalau menjelaskan ketika kita mau sholat pakaian kita yang terbaik. Ya bani Adam khusus zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusiku innahu la yuhibbul muslimin. Nah, ini jelas bahwa pakaian itu sangat penting karena dia merupakan salah satu syarat sahnya sholat, yaitu menutup aurat, pakaian itu dan pakaian. Bahkan tadi dalam ayat surat Al-A'raf itu Allah menyeru kepada kita, Bani Adam, cucunya Nabi Adam, khusus zinatakum inda kulli masjid. Jadi pakaian kalian, mengambil maksudnya memakai pakaian kalian setiap kali kalian mau masjid, mau sholat, mengaji, maka pakaian yang terbaik yang kita gunakan. Wakulu washrabu wa la tusiku. Makanlah minumnya tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang berlebihan, baik dalam berpakaian maupun yang lain. Nah, hadis yang pertama di dalam bab ini nomor 102, an Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira. Dalam riwayat lain al-hirra itu ada titiknya di al-izzah, al-izzah atau al-hirra wal harira. Rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Apa makna dari hadis ini? An Abi Amir al-Ash'ari
Rasulullah SAW oleh sahabat yang bernama Abi Amir Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai. Itu yang disebut dengan sanad yang mata rantainya yang nyambung dari Rasulullah kepada sahabat terus tadi sampai kepada perawinya yang mentadwin dari sini yaitu Abu Dawud. Bahkan dikatakan juga ada pada kitab Al-Bukhari. Nah, apa macannya? Inti dari hadis ini yang di dalam kurung itu layakunan. Kalau lahu ada dua taukid, stressingnya dua, ada lam taukid dan ada nun taukid terkilah di ujungnya. Ini sangat ditekankan, sangat dikuatkan oleh baginda Rasulullah. Jadi layakunan min ummati aqwam. Jadi pasti akan ada dari umatku satu kelompok, satu kaum, satu masyarakat. Apa? Yastahilluna hirra wal harir. Itu mereka yang menghalalkan al-hirra, itu ada yang menafsirkan sutra yang paling tertinggi. Tapi kalau ada yang pakai za itu artinya zina. Nah, jadi bisa ditafsirkan az-zina al-hirra atau pakaian sutra yang tertinggi. Nah, Rasulullah memprediksi bahwa nanti di akhir zaman seperti zaman kita sekarang itu ada sekelompok orang tidak semua yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Ada kira-kira sekarang begitu. Mungkin secara hukum dia tidak mengatakan itu, tapi dia melakukannya misalnya. Nah, itu juga artinya dia karena dia lakukan, apalagi sudah tidak diyakini bahwa itu halal, ya otomatis dia kafir. Kalau masih dia lakukan tapi dia merasa dosa, masih ringan, ya. Cuma dosa doang. Tapi kalau dia mengingkari ayat-ayat tentang zina, ayat-ayat dan hadis yang melarang seperti sini misalnya al-harir, ya otomatis dia kafir karena mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekedar dia masih menabrak tapi merasa dosa, masih ringan, kesempatan taubat masih terbuka. Itu pentingnya orang tahu tentang hukum kan. Beda, meskipun sama-sama melanggar, sanksi berbeda tergantung keyakinan dia. Kalau dia melanggarnya keyakinannya bahwa dia masih merasa berdosa karena itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu artinya dia belum keluar dari Islam. Tapi kalau dia sudah menghalalkan yang diharamkan, berarti dia sudah murtad. Nah, jadi Rasulullah sudah memperkirakan ada sekelompok, tidak banyak, tidak semua umat yang menghalalkan dan perzinahan yaitu sutra. Rawahu Abu Dawud wa asluhu Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Daud dan asalnya ada pada kitab. Kemudian dijabarkan oleh pengarang disarankan. Jadi intan Allah bil libas ala ibadihi fayassara lahu sabilal wusul ilaihi qala Allah Ta'ala. Jadi Allah memberikan kenikmatan kepada hambanya dengan pakaian ini dan untuk juga melapangkan jalan, memudahkan dia jalan untuk sampai mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian disampaikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa hisya." Ini kita harus tahu ketika kita berpakaian, membeli pakaian itu tujuannya apa? Di dalam Islam ya tidak hanya sekedar zina, tidak sekedar perhiasan, tetapi ada fungsi yang lebih penting lagi dari itu ketika kita mengenakan pakaian. Dalam ayat ini Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam." Istilahnya kita manusia dari nas. Apa kata Allah? Qad anzalna 'alaikum libasan. Jadi kami telah turunkan kepada kalian, wahai bani Adam, wahai manusia, itu pakaian. Nah, sudah dijelaskan apa fungsinya. Iwari sawati. Iwari sawati kan fungsi dari pakaian itu untuk menutup aurat kalian. Nah itu.
Jadi ketika orang berpakaian, ketika orang membeli pakaian, maka tujuannya untuk Allah, sehingga mendapatkan pahala. Nah, ini kelihatan kecil gitu, karena banyak orang sekarang semakin sini. Kalau dulu kan mungkin perempuan memang yang paling banyak melanggar aturan tentang aurat, karena laki-laki itu kan kadang-kadang besar juga gitu, pakai peci tapi dengkulnya mana-mana gitu. Itu kan bolak-balik. Nah, kalau dulu kan gitu. Oh, namanya Pak Haji kan masih pakai pecinya putih kalau dulu. Kalau sekarang semua orang pakai peci putih. Kalau dulu nggak ada orang yang pernah haji pakai peci putih, sehingga dia kalau ke ladang, ke sawah segala macam pakai. Tapi nanti pahanya kemana-mana gitu kan. Padahal peci kan apa? Palu bukan aurat kan? Tapi paha yang kita bayar surau itu yang harus ditutup. Nah sekarang juga lagi ini tren itu orang pakai pakai celana pendek di atas dengkul. Nah itu kan kelihatan kecil, nggak dipikir-pikir lagi. Padahal kalau ternyata dalam ayat ini yuwari sau'atikum. Jadi fungsi pakaian itu bukan hanya supaya kita kelihatan tampan, kelihatan ganteng, kelihatan cakep. Ya kali itu tujuannya, nggak ada apa-apanya kita pakaian itu. Tapi fungsinya adalah yuwari sau'atikum. Sehingga kita berpakaian itu beribadah, jadi ibadah. Kemudian warisha, lalu nomor 2 itu warisha ay zina. Jangan salah ucap itu, jangan disebut zina. Karena zina dengan zina itu jauhnya kemana-mana. Jadi kalau zina, zainnya pendek itu artinya untuk perbuatan zina. Tapi kalau zina itu artinya perhiasan. Jadi fungsi kedua apa? Yaitu apa? Fungsi pakaian itu adalah untuk perhiasan bagi manusia. Kenapa? Inna Allah jadi yuhibbul jamaah. Sesungguhnya Allah itu indah dan senang kepada indah. Arti prioritas utama berpakaian itu adalah satrul Allah. Jadi jangan diulang-balik. Niatnya, tujuannya berpakaian. Jadi kelihatan ganteng dulu, kemudian nanti nomor 2-nya baru untuk aurat dilupakan. Nauzubillah min dzalik. Nah ini dalam surah Al-A'raf ayat 26 Allah menegaskan dengan firman-Nya, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum wa risha. Jadi ada 2 fungsi pakaian itu. Pertama yang utama dalam bentuk aurat, yang kedua sebagai perhiasan sehingga nampak indah. Nah apalagi kalau pasti tadi Allah secara tegas, ya bani Adam khusus zinatakum inda kulli masjid. Yang kalau masih pakai kaos oblong, pakai kaos yang agak kurang, ada tulisan, ada gambarannya, itu makruh itu kan, membuat orang yang di belakangnya jadi konsentrasinya buyar gitu, khususnya buyar. Karena mata kita kan sangat sensitif gitu, ngelihat sedikit kita itu pakaian kayak ada BHS itu kan paling mahal itu. Saya pajak gitu, pajak di bawah. Harusnya di atas gitu, yang ada mereknya itu kan, karena itu pasti akan membuyarkan konsentrasi usaha. Makanya tadi pakaian itu ya yang paling afdal tentu yang putih, ya minimal polos lah gitu kan, tidak mengganggu konsentrasi orang. Nah itu jadi kita jangan salah menentukan dari target tujuan daripada mengenakan pakaian itu. Di sini sebenarnya dari ada 2 fungsi, yaitu orang, yang kedua baru isi. Nah, oleh karena itu kemudian waqas sama ila ismail. Kemudian Allah di dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an itu mengklasifikasikan kembali pakaian itu ada 2 kategori, ada 2 macam. Ada yang bersifat hissi, ada yang bersifat maknawi. Hissi artinya nggak kelihatan apa namanya fisik, ada fisik, yaitu pakaian yang kita kenakan. Nah itu yaitu bahwa manfaat dalam kalam di bahwa halal haram. Itu yang tadi sudah disebutkan. Kita pakai pakaian itu yang ada yang bisa menjadi halal dan tidak haram. Itu yang bersifat fisik, ada bentuknya yang disebut dengan fisik. Yaitu pakaian yang seperti kita kenal seperti biasa, yaitu sarban, baju kain dan sebagainya. Nah, maka pakaian itu tadi ada hukumnya juga. Ada yang halal, ada yang haram kita kenakan. Ada yang makruh tadi tidak sebutkan. Nah, kalam
fal halal kalau siap al-qutniyah. Qutnya itu bahasa internasional, qutun cotton. Kalau bahasanya kita kapas, kalau kita itu jadi kapas. Jadi pakaian yang terbuat dari al-qutun cotton atau kapas itu yang halal. Nah, wal haram kalau silhadir wa tahdi ridal di wajib. Nah, pakaian juga yang haram. Seperti halnya laki-laki mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra dan juga mengenakan atau memakai perhiasan dari emas. Untuk laki-laki apa hukumnya? Haram. Makanya tadi Rasulullah memberikan warning, peringatan, nanti ada orang yang akan menghalalkan pakaian yang diharamkan Allah dan Rasulullah. Di antara tadi mengenakan sutra bagi laki-laki atau emas. Itu berbeda tanpa adanya emergensi atau kedaruratan. Nah, itu pakai secara fisik. Nah, ada pakaian yang bersifat non fisik, tidak ada bendanya, yaitu apa? Wa tahalluq bil akhlaqil fadilah, yaitu kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa imtisalu awamiril Rabb azza wa jalla, juga mengenakan atau mematuhi aturan-aturan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pakaian yang disebut di dalam Al-Qur'an adalah libasut taqwa. Jadi wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa yang ada di dalam hati kita yang non fisik itu adalah sesuatu yang baik. Seringkali kita plesetkan mana yang libasut taqwa itu pokok gitu. Itu secara bahasa bisa ini, tapi yang dimaksud dengan libasut taqwa itu pakaian takwa, akhlak, konsen, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Itu yang disebutkan libasut taqwa. Nah, itu jauh lebih baik dari yang lain. Nah, itu yang kita sebut pakaian yang bersifat maknawi, yang non fisik, yang lebih spiritual, yang ada di dalam hati kita. Nah, itu lebih diutamakan lagi ketimbang pakaian hanya sekedar perhiasan. Nah, para jemaah sekalian, ada seorang pujangga mengatakan di dalam sebuah puisinya, di dalam pulang yudnas minan lukmi irhu waktu bidahin yang tadi jadi. Ini untuk membandingkan antara pakaian yang bersifat fisik dan non fisik dan spiritual. Jadi apabila seseorang itu dirinya tidak dinodai dengan keburukan, maka pakaian apapun yang dikenakan udah cakep aja kelihatan gitu. Nah, itu artinya bahwa spiritual itu lebih penting. Jadi meskipun pakaiannya kelihatan biasa basahnya, lusuh segala macam seperti kaum sufi masanya, misalnya, tapi kalau dia punya hati bersih, tidak dinodai oleh dosa-dosa kebohongan atau kesalahan, maka fakul ridatin yang tadi jadi semua pakaian yang akan dia pakai udah cakep aja. Karena memang hatinya cakep tadi libasut taqwanya mantap ya. Nah, sebaliknya idal mar'u lam yalbis libasan minat tuqah dari takwa tajarroda irya wa in kana labisan. Sebaliknya kata pujangga ini, kalau manusia tidak mengenakan pakaian takwa yang disebut tadi apa? Libasut takwa, maka tajarroda irya wa in kana labisan. Maka hakikatnya ini telanjang irian. Maka nama Papua dulu apa namanya? Irian. Karena orang Arab tidak bertelanjang semua, maka disebut irian. Maka oleh Gus Dur dikembalikan lagi Papua, sehingga orang Arab bertelanjang semua karena kebiasaan irian. Jadi kalau orang tidak mengenakan pakaian takwa di dalam hatinya, maka meskipun pakaiannya apa namanya tadi indah, bagus, cakep, tapi pada hakikatnya dia itu telanjang. Wa in kana labisan, meskipun dia pakaian gitu. Nauzubillah. Nah, jadi apa namanya di dalam hadis ini bisa kita simpulkan beberapa hal, atau disimpulkan oleh pengarang beberapa hal yang disebut dengan fiqhul hadis.
Yang pertama adalah tahrimu lubsil harir ala rijal li'annahu libasun rafahiyatun wa zinatun yaliqu lin nisa aw lima fi dzalika min al-fakhri wal khuyala'i aw annahu amrun ta'abbudi. Yang pertama disebutkan dari hadis tadi yang kita sebut dengan fiqhul hadis atau istinbat hadis. Pertama, diharamkannya pakaian sutra terhadap kaum adalah. Kenapa? Karena ini resminya alasannya dari pakaian roboh itu, keberlapan, wazina dan perhiasan, dan itu layak buat kaum wanita. Jadi itu bisa atau lima bidan dengan fakhr segala kesombongan, wal khuyala sama yang berlebihan, atau amrun ta'abbudi, atau alasannya kenapa kita tidak mengenakan, ya kita patuh kepada apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah. Itu amrun ta'abbudi. Jadi kalau tahu amrun ta'abbudi itu jangan pakai apa sutra, diharapkan buat kaum laki-laki yang betul itu aja, itu yang amrun ta'abbudi. Tapi kalau mau dianalisis apa kira-kira tadi, karena itu pakaian kelembutan, keindahan yang biasanya sifat kaum wanita. Tapi yang lebih utama tadi adalah amrun ta'abbudi, karena memang sesuatu yang diberitakan maka kita taat patuh terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Rasul. Yang kedua adalah tahrimuz zina wa adamul istiqlal furujin nisa illa biha, yaitu haramnya berzina. Dan ini salah satu maqasid syariah yang sangat jelas ini. Yang ada 5 itu yang dalam Al-Quran tegas sekali hukumannya. Meskipun di negara kita ada diterapkan, makanya berantakan yang 5 ini. Nah, meski kita tidak terapkan dalam hukum positif kita, maka kita wajib membaca, mengkaji maqasid syariah ini, yaitu apa? Hijil akli, hijil nafsi, hijil amwal, hijil nasab, hijil mal, itu sangat termasuk yang disebutkan di sini, yaitu dalam hadis ini tahrimuz zina. Kalau kita kembali ke dalam Quran jelas kan, azaniyatu wazani fahidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Itu ayat tegas, enggak ada ikhtilaf dalam tafsirnya. Cuman memang tidak diterapkan. Tapi kalau kita yakin dengan hukum itu, maka tidak ada orang yang berani melakukan zina. Jangankan zina, takrul aja nggak boleh. Sahabatnya bisa mendengar. Nah itu, jadi jangan merasakan hukum ini tidak terapkan dari kita. Kemudian kita nggak bahas maqasid syariah yang 5, masalah sanksi hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat tegas di dalam Al-Quran, terutama zina. Sehingga kalau kita kaji pelajari yang ini itu, maka saya yakin nggak ada orang yang berani, orang Islam yang bisa melakukan perzinahan. Karena dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Itu artinya apa? Nah, mungkin orang itu berzina kalau dia dalam situasi kondisi beriman, karena dia tahu hukumannya di dunia dicambuk 100 kali kalau belum kita, kalau pernah nikah kebangetan kan, maka hukumnya apa? Hukuman rajam kan. Nah, kalau kita percaya di hukum itu umat Islam seluruhnya, maka yang ada yang namanya perkosaan yang kemudian diperhalus dengan apa namanya? Perkosaan jangan biasa Pak, perselingkuhan. Wah, yang sekarang beberapa bulan dari terus kan masalah perselingkuhan Pak. Nah, kalau Islam kita yakini meskipun tidak secara negara bangsa, kita yakin dengan ayat itu. Saya yakin bahwa itu dapat meminimalisir perbuatan zina yang dampaknya luar biasa kemana-mana. Karena zina itu yang kemana-mana berdampak. Masalah hukum pernikahan, masalah hukum waris, masalah strata kehidupan atau peranatan kehidupan akan hancur apabila terjadi berzina. Makanya begitu juga yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah manistahalla muharraman mahluman bid'i bidhurur faqad kharaja minal millah wa an musammal ummah hatta yajib. Yang mudah sekali. Dari hadis tadi kita bisa simpulkan
bahwa man istahalla, barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas secara syariat dalam Al-Quran, dalam Sunnah diharamkan, kemudian kita menghalalkan, maka kata pengarang ini faqad kharaja anil, maka nyata-nyata dia sudah keluar dari agama yang dia yakini. Nah, itu saya kayak tadi penting bahwa orang melanggar syariat itu ada dua kategori. Ada yang tidak meyakini kewajiban itu, nah itu udah kafir kan. Ada yang melakukan masih merasa dosa, gak enak dosa, nah, itu masih mendingan. Artinya kemungkinan dia tobat masih terbuka luas. Makanya kata sekarang kemudian, jadi orang yang menghalalkan sesuatu yang nyata-nyata, nggak ada istilah lagi seperti tadi mafasid syariah yang lima, semua sepakat tentang hukum itu, kemudian dia menghalalkannya, maka faqad kharaja minal millah, maka itu artinya dia nyata-nyata sudah keluar dari agama, wa an musammal ummah, dan juga keluar dari kategori umat, hatta yang sampai kemudian dia bertobat kembali lagi kepada jalan yang lurus. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi hanya satu hadis yang saya katakan ini, tapi kita bisa simpulkan bahwa Islam itu mengatur segalanya, termasuk dalam hal berpakaian. Oleh karena itu sebagai umat Islam kita harus tahu apa tujuan berpakaian. Di dalam Al-Quran tadi disebutkan ada dua. Yang pertama adalah menutup aurat, sehingga kalau kita berpakaian tidak menutup aurat dibuatnya melanggar Allah Subhanahu. Yang kedua baru zina atau rijal, yaitu sebagai perhiasan. Dan tentunya ada hal-hal yang dalam agama nyata-nyata diharamkan, maka kita tidak boleh menghalalkan, karena itu bisa terjatuh kepada kemurtadan, keluar dari Islam. Nauzubillah. Dan tentunya Allah Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam ketika kita beribadah, salah satu syarat untuk sah beribadah adalah satu. Bahkan ditambah tadi dalam firman Allah beberapa ayat menyatakan bahwa sangat dianjurkan sebagai utama kita beribadah, yaitu memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki dalam sholat, di dalam berjamaah, dan dalam beribadah. Saya kira itu para jamaah sekalian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan dapat mengingatkan kita semua, bukan untuk didiskusikan, tapi kita untuk sebagai bahan introspeksi diri kita, sehingga kita lihat diri kita masing-masing apakah sudah sesuai dengan sunnah Rasul yang sekarang lagi kita rayakan maulidnya, kan bukan hanya syiar aja kan. Allah sudah secara tegas cinta kita kepada Rasul itu bukan di mulut doang. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi itu bukti cinta yang hakiki adalah mengikuti sunnah Rasul dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam berpakaian. Nah itu cinta. Bukan hanya peringatan-peringatan belaka, tapi lupa inti daripada cinta itu yaitu mengikuti sunnah baginda Rasul. Nah ini mungkin yang kita mengingatkan diri kita, mudah-mudahan di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah, kita mengintrospeksi diri baik secara individu maupun secara kolektif masyarakat, apa saja yang sudah kita ikuti dari sunnah Rasul dan apa yang masih belum. Maka terus kita tingkatkan pengetahuan kita tentang sunnah Rasul dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari. Disitulah makna dari sebuah peringatan yang bermakna. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.